Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-mujtaba, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibadallah, ikhwatal iman wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Quran surah Al-Kautsar, fasalli li rabbika wanhar. Tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada Nabi, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu wahai Muhammad Al-Kautsar. Al-Kautsar maknanya yang pertama adalah kebaikan yang banyak. Kemudian yang kedua, Al-Kautsar itu maknanya adalah telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan dilewati dan diminum darinya air untuk umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai nikmat untuk mereka sebelum mereka dimasukkan ke dalam surga. Atau sebagian yang lain mengatakan Al-Kautsar itu adalah sungai yang ada di dalam surga. Kita lihat di antara makna Al-Kautsar itu adalah disebutkan oleh Syekh Safi Rahman Al-Mubarakfuri di dalam tafsir Sahih Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, mengatakan makna daripada Al-Kautsar yaitu adalah harta yang banyak atau kebaikan yang banyak. Ketika Nabi SAW diberikan kebaikan yang banyak, Allah Tabaraka wa Ta'ala memerintahkan kepadanya, fasalli, salatlah, wanhar, kemudian sembelihlah. Salat dan sembelihan ini adalah sebagai bentuk rasa syukur yang dilakukan oleh Nabi SAW karena Allah telah memberikan dia kebaikan yang banyak. Maka dari ayat ini kita mendapatkan contoh dan keteladanan yang baik dari diri Nabi SAW. Sungguh ketika seorang hamba dia mendapatkan banyaknya kebaikan dari Allah Taala, hendaknya dia bersyukur. Dan di antara bentuk bersyukur adalah melaksanakan amal soleh. Sebagaimana ketika Nabi SAW selesai daripada melaksanakan salat malam, kemudian didapatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha betis Nabi dalam keadaan bengkak. Kemudian ditanya oleh Aisyah, engkau kenapa melakukan demikian? Bukankah dosamu yang lalu dan yang akan datang sudah diampuni oleh Allah Taala? Kemudian apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Afala akun abadan syakura. Bukankah aku juga ingin menjadi hamba yang bersyukur? Maka dari kisah ini pun juga kita mendapatkan bahwasanya ibadah yang digunakan atau yang dilaksanakan oleh Nabi untuk menunjukkan bahwasanya beliau betul-betul bersyukur atas pemberian Allah Taala, yaitu adalah dengan melaksanakan salat. Salat ibadah yang Nabi SAW senantiasa jaga. Salat adalah ibadah yang senantiasa Nabi memperbanyak melaksanakannya. Dikit-dikit salat. Beliau ingin punya hajat, menentukan suatu perkara, salat. Bahkan disampaikan bahwasanya dari para sahabat sampai-sampai Nabi melaksanakan atau mengajarkan salat istikharah itu seperti membaca surat Al-Fatihah. Bahwasanya dikit-dikit beliau ingin menyelesaikan masalah dengan salat, karena inilah yang diperintahkan oleh Allah, wasta'inu bis-sabri was-salat. Maka ketika seorang hamba dihadapkan masalah, ketika seorang hamba dihadapkan ujian, mintalah pertolongan dengan salat. Kemudian ketika seorang hamba sebaliknya dianugerahkan banyaknya kebaikan, diberikannya banyaknya kebaikan oleh Allah Taala, maka bersyukur
bersyukurlah. Di antara bentuk bersyukur melaksanakan ibadah salat. Ya, fasalli li rabbika wanhar. Kemudian yang kedua, bentuk bersyukur ketika Allah memberikan kita nikmat yang banyak, khususnya harta, terlebih di awal bulan Dzulhijjah ini, itu melaksanakan kurban. Ya, pada tanggal 10, 11, 12, 13 daripada bulan Dzulhijjah ini adalah merupakan hari-hari untuk melaksanakan kurban. Tapi di tanggal 10 jangan sampai sebelum sholat kita nyembelihnya. Karena kalau kita nyembelih sebelum sholat kurban, maka ibadah tersebut tidak bernilai pahala kurban. Namun disembelihnya setelah pelaksanaan sholat Idul Adha. Dan kita lihat setiap perayaan hari raya kaum muslimin, hari yang penuh kemuliaan dan kebahagiaan, kita merayakannya dengan apa? Bukan bakar-bakar petasan, kembang api, apalagi bom rakitan, enggak. Tapi apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW di dalam syariat umatnya ini, merayakan hari raya yang penuh kebahagiaan ini dengan sholat. Pagi harinya disambut dengan sholat, sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Luar biasa. Maka ini adalah diantara pesan-pesan moral yang disampaikan dan pesan ubudiyah yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada umatnya. Perhatikan salat, perbaiki salat, jangan pernah meremehkan salat. Bahkan ibadah salat adalah merupakan ibadah yang juga menjadi wasiat yang diberikan oleh Nabi SAW kepada umatnya. As-salat, salat, fama malakat aimanukum as-salat. Sampai-sampai kalau kalian memiliki budak yang itu bukan juga bagian keluarga kalian, namun tetap perintahkan mereka untuk melaksanakan salat. Maka untuk itulah kita saat ini mempelajari koreksi di dalam kesalahan yang sering terjadi ketika kita melaksanakan ibadah salat. Semoga dengan kita mempelajari koreksi-koreksi sedikit ataupun mungkin banyak kekeliruan dan kesalahan yang terdapat di dalam salat, menjadikan salat yang akan kita laksanakan ke depannya bermutu, berkualitas, diterima oleh Allah dan mendapatkan pahala yang tak terbatas dari sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Poin yang ke 70 berapa ya Bu? 75. Saya nggak mau nanya bapak-bapak. Bapak-bapak pikirannya banyak, Masya Allah. 75. Poin yang ke-75 dari kitab 221 kesalahan dalam salat beserta koreksinya yang ditulis dan disusun oleh Syekh Abdul Aziz bin Nasir Al-Musaynid hafizahullah ta'ala. Poin yang ke-75, di antara kekeliruan di dalam pelaksanaan ibadah salat adalah meninggalkan zikir pada setiap habis salat fardu secara mutlak. Artinya secara mutlak itu artinya dia biasakan namanya zikir setelah salat fardu itu dia tinggalkan. Yang benar adalah hendaknya seorang muslim dan muslimah memelihara zikir pada setiap habis salat fardu dan tidak meninggalkannya. Mengingat hukumnya adalah merupakan sunnah muakkadah, sunnah yang sangat-sangat ditekankan. Artinya sunnah muakkadah itu apa Pak? Sunnah yang kalau kita amalkan pahalanya berlipat ganda. Sunnah yang kalau kita amalkan amalan tersebut dia memiliki keutamaan khusus seperti zikir, tasbih, tahmid, takbir, kemudian diakhiri dengan la ilaha illallah yang kalau kita totalkan semuanya genap menjadi 100. Maka keutamaannya apa? Dosa-dosa yang lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat kursi saja yang kita baca setiap selesai salat wajib, keutamaannya adalah dijamin masuk surga. Tidak ada yang menghalanginya kecuali kematian. Maksudnya apa coba? Gak ada orang yang terhalang masuk ke dalam surga kecuali yang menghalangnya adalah kematian. Maksudnya apa itu Pak? Mati dulu baru bisa masuk surga. Artinya selama dia belum mati, maka kehidupan dunia ini belum bisa menjadi apa? Yang membuat dia bisa masuk ke dalam surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka silahkan dibaca buku
doa dan wirid yang ditulis oleh Ustaz Yazid Ibn Abdul Qadir Jawaz hafizallahu taala, tentunya yang tebal itu terdapat di dalamnya kutipan dan nukilan yang menerangkan tentang keutamaan dari setiap zikir yang kita baca. Bahkan di dalam buku tersebut juga ada zikir-zikir ruqyah. Nah, yang sering-sering marah, gak sabaran, diselap dikit langsung marah-marah ya. Antri panjang dikit aja udah marah-marah, lampu baru mau hijau udah klakson dari belakang gitu. Padahal baru kuning, udah tetet, ini perlu diruqyah ini. Itu ada zikir-zikirnya di dalam doa dan wirid yang ditulis oleh Al-Ustaz Al-Fadil Yazid Ibn Abdul Qadir Jawaz hafizahullah taala. Maka baca, karena mengetahui keutamaan dari suatu amalan itu tujuannya apa, Pak? Untuk memotivasi. Boleh nggak kita melaksanakan suatu amal untuk meraih keutamaan tersebut? Boleh. Jangan pula meyakini nggak ikhlas. Ya, karena ada sebagian dari kaum muslimin mereka memahami demikian. Kami beramal bukan tujuannya untuk mencari keutamaan amalan tersebut, namun kami beramal itu adalah karena ingin melaksanakan perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, melaksanakan perintah Allah itulah tujuannya untuk meraih keutamaan. Maka itulah yang disebut dengan ikhlas. Bahkan ini termasuk definisi daripada takwa. Ini disampaikan oleh Talq ibn Habib. Talq ibn Habib, salah seorang ulama tabi'in, murid daripada Abdullah ibn Abbas rahimahullah ta'ala, pernah memberikan definisi daripada takwa. Ya, sering kita mendengar kata takwa, tapi kurang mungkin kita banyak memahami definisi daripada takwa. Kita mungkin hanya memahami definisi takwa itu menjalankan perintah Allah, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu memang diantara definisinya yang paling sederhana, tapi ada juga yang paling bagus. Sebagaimana ini dikutip oleh Imam Az-Zahabi di dalam komentarnya di dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala rahimahullah taala, mengatakan ini adalah diantara definisi takwa yang paling baik yang disampaikan oleh siapa? Talq ibn Habib. Beliau adalah ulama yang hidup di generasi tabi'in yang datang setelah generasi sahabat. Ingat, Talq ibn Habib, bukan Talaq. Bukan Talaq ibn Habib, bukan, apalagi kolak. Takutnya lagi puasa kurang ini, takutnya. Talq ibn Habib. Apa definisi takwa yang beliau sampaikan? Sedikit kita kutip ya Bapak Ibu, mudah-mudahan ini sebagai tambahan faidah yang bermanfaat untuk kita. Beliau mengatakan rahimahullah ta'ala, takwa itu adalah anta'amala bita'atillah ala nurin minallah tarju sawaballah. Kalian melaksanakan ketaatan di atas cahaya Allah, mengharapkan balasan dari Allah. Melaksanakan ketaatan kepada Allah di atas cahaya Allah, mengharapkan balasan dari Allah. Ini kalimat pertama definisi takwa. Melaksanakan ketaatan kepada Allah di atas cahaya Allah, kemudian mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita mendapatkan kalimat yang pertama disampaikan Talq ibn Habib, kita melaksanakan ketaatan kepada Allah di atas cahaya Allah. Apa artinya di atas cahaya Allah? Di atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Qur'an dan hadis. Kemudian mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Mana dalil yang menerangkan kita boleh mengharapkan suatu keutamaan balasan dari amalan yang kita laksanakan? Ayat yang terakhir yang terdapat dari surat Al-Kahfi, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Ya, siapa yang berharap ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat kelak, maka hendaknya dia melaksanakan amal soleh dan dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun.
Artinya amalkan amal soleh dan tinggalkan kesyirikan, maka ini adalah merupakan di antara sebab yang akan memudahkan kita berjumpa dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka ini dalil yang menerangkan bolehnya mengharapkan suatu keutamaan, suatu balasan dari amalan yang kita laksanakan. Contoh sedekah, kita niatnya untuk menolak bala, boleh atau tidak? Boleh, dan memang itu keutamaannya. Contoh sedekah niatnya untuk menghapus dosa. Contoh sedekah agar Allah memberikan kita rezeki, membuka pintu-pintu rezeki. Di antara rezeki yang kita harapkan bagi mereka yang sudah lama menikah, kemudian tak kunjung juga mendapatkan buah hati yang mereka nanti, maka bisa didapatkan dengan bertawasul dari amal solehnya. Di antara amal solehnya adalah sedekah. Tapi jangan juga buat program nanti, program pengobatan, pencarian rezeki. Kalau sekarang kan kita dapatnya Jumat berkah. Ini nanti ada lagi program apa-apa, sedekah berkah. Semuanya itu berkah, Pak. Tanpa harus kita embel-embelkan dengan keberkahan. Kadang-kadang ini malah menjadi momen atau menjadi kesempatan untuk orang mencari keuntungan. Subhanallah, khawatirnya nanti dia menjual ayat Allah ataupun hadis Nabi SAW untuk mendapatkan keuntungan dunia. Baik, kalimat yang kedua, definisi takwa yang disampaikan oleh Talq ibn Habib rahimahullah ta'ala, salah seorang ulama tabi'in. Beliau mengatakan, kalian meninggalkan dosa, tatruk maksiat Allah, meninggalkan dosa kepada Allah di atas cahaya Allah, ala nurin min Allah, takhafu iqab Allah, karena takut hukuman dari Allah. Meninggalkan kemaksiatan kepada Allah di atas cahaya Allah, artinya kalau kita pengen mengetahui ini maksiat atau bukan, tentunya kita butuh bimbingan, dan bimbingan tersebut adalah dari cahaya Allah, dan cahaya Allah itu adalah berupa petunjuk yang ada di dalam Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Takhafu iqaballah, kita meninggalkan dosa, meninggalkan maksiat karena kita takut hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang meninggalkan dosa karena takut kepada Allah, ini adalah merupakan juga di antara perbuatan yang disyariatkan. Bukan berarti dia mengatakan, oh ini tidak ikhlas, dia meninggalkan dosa karena takut kepada Allah, ini tidak ikhlas. Bukan, ini bukan masuk di dalam pembahasan ikhlas atau tidak ikhlas. Tetapi inilah yang tepat. Ketika kita meninggalkan kemaksiatan, karena kebanyakan kita bisa meninggalkan kemaksiatan, yaitu adanya dorongan, ancaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita takut kepada ancaman, itulah yang akan menjadikan kita kuat untuk meninggalkan dosa. Nah, maka jangan pernah tinggalkan zikir. Sebagaimana Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala mengatakan juga, zikir ini adalah benteng untuk kaum muslimin. Ketika dia makin memperbanyak berzikir kepada Allah, maka zikir-zikir tersebut akan menjaga dia daripada godaan dan musibah yang didatangkan dari syaitan. Poin yang ke-76. Di antara kesalahan yaitu adalah menggunakan alat tasbih sebagai ganti jari-jari tangan sewaktu membaca tasbih setelah salat fardu. Yang paling utama adalah meninggalkannya. Kalau memang dia masih bisa menggunakan jari jemarinya untuk menghitung zikir setelah salat, maka tentu itu lebih utama. Itu lebih utama, lebih baik, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Beliau memberikan nasihat kepada kaum muslimin ketika ditanya bagaimana hukum menggunakan alat tasbih untuk alat zikir. Kata beliau, kalau memang tidak digunakan dan bisa menggunakan jari, maka tentu itu lebih baik, karena ini adalah merupakan yang diantara cara menghitung zikir yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Syekh Al-Albani atau dikutip oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya Sahihul Jami', dikeluarkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, ra'aitun Nabi
Aku melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini perkataan siapa? Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia berkata, "Ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqidu tasbih bi yamini." Aku melihat berarti sesuatu kejadian itu bukan katanya, tetapi langsung dilihat. Ya, itu kejadian yang realita, bukan konon dan konon. Kalau konon dan konon ini berarti sesuatu yang masih diragukan kenyataan dan kejadiannya, tetapi ini aku melihat. Ya, ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku melihat secara langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqidu, yaitu menghitung at-tasbih bi yamini. Iya, yaitu menghitung tasbih dengan tangan kanannya. Dengan tangan kanannya. Maka kalau bisa berzikir itu hanya dengan menggunakan tangan kanan. Tangan kiri kita tidak kita bawa di dalam berzikir, karena untuk yang baik-baik Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan tangan kanannya. Ya. Yang terjadi perkara yang dilarang bahkan sampai kepada perkara bid'ah, yaitu adalah betul-betul menjadikan sampai kepada perkara bid'ah. Ini perkara bid'ah, yaitu adalah betul-betul meyakini kalau tidak menggunakan tasbih itu tidak afdal. Bahkan dia mengatakan bahwasanya biji-biji tasbih ini adalah bagian daripada syariat untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka keyakinan inilah yang menjerumuskan dia masuk ke dalam kategori bid'ah. Alergi gak Pak Ibu mendengarkan kata bid'ah? Ya, jangan. Ya. Ini adalah istilah yang ada di dalam agama kita, dan kata bid'ah ini sudah ada dari zamannya awal dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau sendiri yang menyampaikan kata bid'ah. Oh Ustaz, bid'ah itu terkesan keras. Ya sudah, ngomongnya jangan kencang-kencang kata bid'ahnya. Bid'ah. Ya, lembut ya. Ini nyesek ya. Ya, Anda melihat ini adalah strateginya orang-orang Syiah yang menjadikan manusia, umat Islam itu menjadi tabu, merasa alergi dengan istilah-istilah yang ada di dalam syariat Islam, seperti riba diganti dengan istilah yang lain, zina diganti istilah yang lain. Ini adalah merupakan strategi daripada syaitan melewati musuh-musuh Islam, melewati orang-orang munafik. Ya, sehingga nanti umat Islam mulai tidak lagi tahu istilah-istilah yang ada di dalam agama. Kalau mereka tidak tahu istilah yang ada di dalam agama, ini adalah apa? Jurus agar mereka bisa mengelabui dan menjadikan kaum muslimin bodoh akan ilmu agama. Kalau mereka bodoh daripada ilmu agama, ibadah yang mereka laksanakan akan banyak kekeliruan. Kalau banyak kekeliruan, maka tentu ibadah-ibadah mereka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena strategi daripada musuh-musuh Islam menyesatkan umat Islam, dan mereka tidak pernah tidur untuk mengatur strategi-strategi buruk agar menyesatkan dan merusak akidah, ibadah dan akhlak daripada umat Islam. Hati-hati, ingat pesan Bang Nabi, bahwasanya kejahatan itu terjadi. Itulah, Masya Allah. Ini kayaknya masa-masa muda tahun 90 kayaknya. Masya Allah. Yang pernah muda ya, yang hadir di sini. Karena anak zaman now nggak bisa melanjutin. Baik, artinya Syekh Shalih Al-Fauzan kembali kepada penjelasan ini karena saya khawatir nanti salah dipahami penjelasan daripada penggunaan alat tasbih. Karena beliau ketika ditanya boleh atau tidak, beliau katakan mubah, boleh. Kalau memang tujuannya hanya untuk betul-betul membantu, alat bantu, bukan alat pengganti ya. Artinya betul-betul kita ini sudah tidak lagi fokus, sering lupa jumlahnya. Kalau memang kita sudah terkena penyakit pikun, sering lupa untuk menjadi alat bantu, boleh. Itu penjelasan daripada Syekh Shalih Al-Fauzan, mubah. Tetapi kalau meyakini itu bagian daripada syariat untuk berzikir kepada Allah dan meyakini bahwasanya tanpa menggunakan tasbih kurang afdal, maka itu yang disebut dengan keyakinan yang mengantarkan kita kepada perkara bid'ah.
Jadi perkara bid'ah itu bukan hanya dinilai dari zahirnya saja, tidak. Itu berawal daripada keyakinan. Terkadang yang zahir itu orang itu melakukan karena kebodohan atau karena ketidaktahuan dia tentang masalah ilmu agama, sehingga dia terjadi melakukan pelanggaran syariat Islam. Bukan berarti langsung kita berikan penjelasan bahwasanya atau kita hukumi bahwasanya pelakunya adalah merupakan ahlul bid'ah. Tidak. Ahlul bid'ah itu adalah kalau jelas-jelas sudah kita terangkan dalilnya, tapi dia tolak, kemudian dia tetap kekeh dengan keyakinan yang batil di dalam hatinya, kemudian dia amalkan, maka itulah yang masuk dalam kategori bid'ah. Karena tidak semua orang-orang yang melakukan pelanggaran syariat Islam merupakan ahlul bid'ah. Karena bisa jadi mereka melakukan karena ketidaktahuan, ikut-ikutan, sehingga tidak bisa kita langsung mengatakan ini adalah merupakan ahlul bid'ah. Artinya kembali kepada pembahasan tadi, silahkan, boleh, kata Syekh Shalih Fauzan, mubah itu boleh, bukan berarti sunnah ya. Artinya mubah itu boleh, tetapi hukumnya lebih baik ditinggalkan. Kalau bisa menggunakan tangan, maka menggunakan tangan, karena seluruh anggota tubuh kita ini akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bahagialah kita ketika anggota tubuh kita ini kita gunakan berzikir, maka dia pun akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Allah dengan baik, karena kita gunakan untuk beribadah dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada sebenarnya saya dapatkan tulisan di situ mengutip hadis tentang masalah menjadi landasan-landasan hujjah mereka yang menggunakan tasbih, tetapi kebanyakan hadis tersebut adalah palsu. Atau yang kedua, hadisnya sahih namun secara pemahamannya salah dan keliru. Maka coba mungkin siapa yang menggunakan hadis-hadis tersebut tidak bisa kita bahas semuanya pada saat ini, karena poin yang akan kita bahas cukup banyak. Cuma bagi mereka yang menggunakan hadis-hadis tersebut, hendaknya mereka telah kembali secara silsilah riwayatnya, kemudian kembali secara penjelasan maknanya, sehingga ketika dia tahu silsilah riwayat dan juga penjelasan maknanya yang benar, maka dia akan bisa menyimpulkan, memberikan konklusi, ringkasan bagaimana pendapat daripada dalil-dalil tersebut dengan pendapat yang baik dan pemahaman yang benar. Selanjutnya poin yang ke-77. Sehabis salat fardu dan sebelum memulai zikir, makmum bersalaman berjabatan tangan dengan orang yang ada di sebelah kanannya dan yang berada di sebelah kirinya dengan mengucapkan taqabbalallah, semoga Allah mengabulkan atau semoga Allah menerima ibadah kita. Taqabbalallah. Mau dia mengucapkan taqabbalallah atau tidak taqabbalallah, yang juga menjadi penekanan di dalam poin ini adalah membiasakan bersalaman sebelum salat atau setelah salat, dengan meyakini bahwasanya itu adalah merupakan bagian ritual ibadah di dalam salat. Tetapi kalau dia tidak meyakini adalah merupakan ritual bagian dari salat, karena memang sebelumnya dia belum bertemu, kemudian dia baru bertemu, maka diperbolehkan untuk bersalaman. Bahkan bukan lagi mubah, bukan saja mubah atau boleh, tetapi ini adalah bagian daripada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana panjang dan lebar pembahasan ini dibahas di dalam Kitabul Adab, ya, kitab adab, yaitu kalau sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kumpulan etika seorang muslim yang ditulis oleh Syekh Fuad Ibn Abdul Aziz, Syekh Fuad, ya, yang sudah diterjemahkan bukunya di dalam bahasa Indonesia. Itu ada buku tebal, tulisan atau terjemahan daripada kitabnya itu adalah kumpulan adab-adab seorang muslim. Iya, sebenarnya nama kitabnya Kitabul Adab, ya, yang ditulis oleh Syekh Fuad. Apa kata beliau keutamaan bersalaman, atau penjelasan yang beliau kutip dari hadis Nabi SAW daripada keutamaan bersalaman? Selama ketika kita bersalaman, maka kedua belah pihak yang saling bersalaman itu akan gugur dan jatuh dosanya. Dan tentunya dosa yang dimaksud di sini berguguran adalah dosa
kecil. Karena dosa-dosa besar tidak bisa diampuni dan dihapuskan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, gugur begitu saja kecuali dengan taubatan nasuha. Nah, maka bersalaman merupakan bagian dari syariat Islam, tetapi bukan bagian daripada ritual ibadah salat. Maka jangan sampai kita menjadikan ini lazim. Kalau tidak bersalaman kayaknya kurang afdol salat kita, kurang sempurna pahala daripada ibadah salat kita. Maka tentu yang menjadi kebiasaan baik ini hendaknya tidak salah diletakkan. Ini kebiasaan baik bersalaman. Karena orang yang belum pernah ketemu, apalagi belum pernah kenal, kemudian dengan bersalaman akhirnya menjadi kenal, yang jauh menjadi dekat, yang dekat menjadi erat. Udah kayak iklan ya, yang jauh merapat, yang mendekat, yang dekat merapat. Nanti jadilah jual beli. Masya Allah. Ini akan bertransaksi pahala akhirat, jual beli pahala akhirat dengan bersalaman. Ini adalah merupakan pahala akhirat. Tetapi bukan kita nafikan, dan kita pun juga tidak menolak orang yang pengen bersalaman. Saya Pak, setelah salam, kalau ada yang mengulurkan tangannya dan memang saya lihat ini wajahnya belum bersalaman dengan saya, ya saya bersalaman. Ya, tapi kalau udah bersalaman sebelumnya, saya bilang, kan tadi udah Pak. Ya nggak apa, emang nggak boleh setelah salam kita berbicara? Boleh. Nggak boleh? Boleh setelah salam itu berbicara. Yang nggak boleh itu ketika salat. Ya, seperti itu saja. Dibawa santai, dibawa enjoy. Kadang-kadang orang-orang ini gara-gara fitnah-fitnah dan tuduhan-tuduhan yang tidak tepat yang dinisbatkan kepada salah seorang yang sebenarnya alim, yang dinisbatkan kepada Wahabi. Padahal ini seorang tokoh alim, dan ini siasatnya lagi-lagi musuh-musuh Islam. Sudahlah, kalau dia pengen menguatkan hujah yang batil itu pasti dia bilang apa? Wah, yang nolak nih Wahabi nih. Ada kemarin kalau tidak saya diceritakan sama teman saya Pak. Di mana itu di Banten, salah seorang yang punya kelompok kajian. Dia bilang dia bisa nego dengan malaikat munkar dan nakir. Masya Allah. Dia kira ini jual beli di marketplace online apa? Ada neko-neko dan COD-an. Subhanallah. Iya, ala kuliah. Ini banyak sekali musibah-musibah yang melanda kaum muslimin yang akan merusak akidah kita dan merusak kekeliruan daripada yang akan merusak kualitas daripada ibadah kita. Cukuplah pembahasan ini. Artinya segala sesuatu yang dinisbatkan sebagai tuduhan-tuduhan fitnah kepada Wahabi ini hanya sekedar untuk menguatkan kebatilan mereka. Contohnya tadi, ada orang yang menolak keyakinan yang disampaikan oleh kiai ini yang ada di Banten kalau tidak salah itu. Kemudian dia bilang apa? Kalian ketawa. Ini benar yang saya bilang, katanya seperti itu. Yang menolak adalah Wahabi loh. Apa masalahnya dia Wahabi? Yang menolak Wahabi. Sejak kapan ada keyakinan itu di dalam syariat Islam, istilah Wahabi? Tidak ada. Yang ada kelompok batil, yang ada kelompok kufur, kafir, munafik, tidak ada kelompok Wahabi. Subhanallah. Coba mereka jelaskan, Wahabi itu bagian dari mana? Orang kafir, orang munafik, atau orang mana? Gak bisa mereka menerangkan. Yang penting mereka cuma kalau pengen menguatkan apa yang menjadi keyakinan batil mereka, Wahabi. Ini saya bukan sebagai orang golongan Wahabi lah. Karena saya nggak punya kartu anggota Wahabi, nggak tahu saya Wahabi ini apa, kelompok, ormas atau apa, keyakinan atau apa. Kalau keyakinan mesti ada yang namanya buku patuannya, ada ART-nya, buku-buku atau majelis hayat tarjihnya, majelis tarjihnya seperti Muhammadiyah, NU ada majelis tarjihnya. Ini mana? Mau diubarin? Yang mana yang mau diubarin? Itulah. Kadang-kadang aneh bin ajaib ya. Sekarang ini keyakinan yang beredar di tengah-tengah masyarakat. Maka waspadailah, kuatkanlah iman kita, kuatkanlah akidah kita dengan terus mempelajari ilmu agama. Kita masuk kepada pembahasan selanjutnya. Yang benar bahwa orang yang sholat jika selesai melaksanakan sholat fardu hendaknya disebut membaca zikir yang masyru'. Nah, di sini ditambahkan zikir yang masyru'.
Masih ingat kan makna daripada masyru' Bapak Ibu? Masyru' yaitu sesuatu yang disyariatkan. Masyru' bukan masyrum. Ini beda lagi. Masyru' ini bukan nama-nama mas-mas yang ada di Jawa. Masyru', nama masnya masyru'. Nah, masyru' itu adalah sesuatu yang disyariatkan. Sibukkanlah diri kita dengan zikir yang disyariatkan. Kemudian setelah itu tidak ada salahnya bersalaman tuh sama penulis pun juga menyampaikan tidak ada salahnya setelah berzikir kalau ingin bersalaman. Kalau memang sebelumnya belum bersalaman, boleh. Setelah zikir, habis itu duduk-duduk, ingin saling menyapa, saling menegur, saling memberikan peringatan dan perhatian satu dengan yang lain, biar makin erat, biar makin akrab, biar makin kenal satu dengan yang lain, maka itu sesuatu yang boleh. Dan saya Bapak Ibu termaksud daripada yang jatuh cinta dengan dakwah sunnah, kebiasaan seperti itu. Jadi setelah sholat, yang senior-senior kami ini, mereka tidak pergi langsung meninggalkan tempat sholatnya. Tidak, tapi mereka biasakan apa? Menyapa dulu. Duduk-duduk santai, 10 menit, 15 menit. Mereka sapa nih yang muda-muda. Gimana? Udah selesai kuliahnya? Apa nih kegiatannya? Udah semester berapa? Jurusannya apa? Dan seterusnya, saling memberikan perhatian. Ya, pertanyaan ini kan perhatian orang kalau diberikan perhatian senang atau tidak Bapak Ibu? Apalagi kalau ada habis perhatian itu nih, amplop kosong. Ya, lihat ini Bapak Ibu, kosong akan selalu kosong. Kecuali kalau ada misi. Nah, ini jangan diisi Pak, ini pembatas buku saya. Masya Allah. Artinya, saya pun demikian. Ketika hendak berangkat ke Libya dulu, awal masuk Libya, Masya Allah. Dan ini tentu menjadi nasihat yang baik bagi kita kaum muslimin yang memiliki harta yang lebih yang diberikan oleh Allah Taala. Berikanlah harta kita ini sebagai bekal untuk para penuntut ilmu. Tanpa kita sadari, itu akan menjadi motivasi dan penguat dia untuk terus mempelajari ilmu agama. Ketika saya mau berangkat belajar di I'dad dulu bagian bahasa, karena saya kuliah 7 tahun dari awal, ya tidak, tapi ini baru syariah. Saya dikasih uang isinya berapa Pak? 2.000, 5.000. Tapi uang baru. Karena setelah lebaran. Kemudian totalnya nggak banyak, ya. Kemudian ketika disalamin di belakang mobil, saya ingat sekali. Ya. Terus apa kata bapaknya? Ini bapak kasih. Kalau untuk beli buku nampaknya nggak bisa, karena nggak banyak. Ya, tapi setidaknya untuk bayar becak bisa lah kata beliau. Artinya untuk cemilan-cemilan kecil bisa. Dan itu teringat sampai sekarang. Tahun 2009 baru kasih ke saya. Sekarang 2000 berapa Pak? Dan ini saya jadikan kebiasaan selanjutnya, turun-menurun Pak. Ketika saya dapat rezeki pun, untuk adik-adik kami yang ada di mahasiswa, kami pun berupaya untuk berbagi kepada mereka. Dan mereka senangnya luar biasa. Alhamdulillah, saya melihat itu sebagai apa? Motivasi, penambah semangat teman-teman kita untuk bisa belajar ilmu agama. Karena di antara bekal mencari ilmu disampaikan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala di dalam diwannya, bahwasanya di antara bekal penuntut ilmu itu adalah dirham, yaitu uang. Makanya di antara zakat mal, ya, makna daripada fi sabilillah ditanamkan oleh banyaknya ulama, di antaranya Ustaz kita juga menyampaikan, Dr. Erwani Tirmidzi hafizallahu taala menyampaikan makna fi sabilillah itu adalah mereka yang berjalan di jalan Allah, dan di antara yang berjalan di jalan Allah adalah penuntut ilmu. Maka kalau memang kita melihat ada anak-anak muda yang semangat dalam mencari ilmu, terus dekati mereka, bekali mereka agar mereka suatu saat bisa bermanfaat untuk umat ini. Setidak-tidaknya mereka tidak hadir sebagai perusak yang ada di muka bumi ini. Kalaupun tidak bisa memberikan manfaat kepada orang lain, setidak-tidaknya dia tidak merusak bumi ini. Artinya apa? Tidak melakukan kemaksiatan. Adapun ucapan taqabbalallah, saya tidak pernah mengetahui hadis yang sahih. Bahkan sampai di dalam Idul Fitri pun juga ini tidak dinisbatkan kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, taqabbalallahu minna wa minkum. Ini juga
Ya, hati-hati jangan sampai dinisbatkan sebagai sunnah Nabi SAW. Ini hanya asar yang dinisbatkan kepada salah seorang para atau dari beberapa kalangan sahabat. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala juga mengatakan apa? Saya tidak memulai ucapan taqabbalallahu minna wa minkum ketika Idul Fitri atau merayakan hari raya, kecuali kalau ada dari orang yang mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum kepada saya, baru setelah itu saya menjawab. Jadi dia tidak mau meresponnya atau tidak mau memulainya, khawatir nanti murid-muridnya menganggap ini adalah merupakan amalan yang memiliki keutamaan yang disandarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal ini bukanlah bagian daripada sunnah, hanya asar yang dinisbatkan, yang disandarkan ke beberapa golongan sahabat. Allah Taala a'la wa a'lam. Kalau memang mau, jangan ucapkan satu dengan yang lain, tapi berdoa. Setelah kita beramal, maka berdoa. Di antara doanya, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Bukan saling mengucapkan ya Rabbana taqabbal minna, Allahumma taqabbal, apalagi qabul ya, qabul. Ya, qabul. Maka ini adalah merupakan suatu kebiasaan yang sebenarnya baik bersalaman, tetapi hendaknya pada tempatnya dan tidak dijadikan sebagai rutinitas yang dianggap bagian daripada bagian ibadah salat. Poin yang ke-78. Kesalahan 2 rakaat salat tahiyatul masjid atau sunnah rawatib atau sunnah mutlaqah atau salat yang terlewatkan sewaktu muadzin mengucapkan iqamah. Yang benar adalah jika salat telah ditegakkan, telah dikumandangkannya iqamah, bukan telah dikumandangkannya qomat. Qomat. Nah, bukan. Yang tepat iqamah. Karena kebanyakan kita hanya memotong kata-kata. Ya qad qomatis shalah, ya qomat, qad qomatis shalah, qad qomat. Ya qomat. Ya, nah, bukan itu kalimat yang tepat. Iqamah. Maka jika salat telah ditegakkan, telah dikumandangkannya iqamah, maka tidak disyariatkan melaksanakan salat tahiyatul masjid atau salat sunnah rawatib, salat sunnah qabliyah ataupun yang lain-lainnya dari salat sunnah. Adapun jika seseorang telah melaksanakan salat 1 rakaat penuh seperti salat tahiyatul masjid atau salat sunnah rawatib qabliyah contohnya, lalu ternyata ditegakkan salat, maka dia bersegera menyelesaikannya, yaitu menyelesaikan hingga rakaat kedua agar bisa mendapatkan takbiratul ihram dan rakaat yang pertama bersama imam, sehingga salat sunnah tersebut selesai secara ringan dan itu lebih utama daripada memutusnya atau menghentikannya. Tapi kalau baru mulai takbiratul ihram salat sunnah qabliyah, Allahu Akbar, tahu sudah dikumandangkan iqamah, Allahu Akbar, apalagi mungkin muadzinnya ini iseng sama kita, dia nunggu kita salat baru dia iqamah. Dan ada yang seperti itu, ini prank maksudnya, prank. Ya, kadang-kadang dia bercandanya serius. Dia sampai dalam ibadah dia bercanda Allah Ta'ala. Dia tunggu ini yang sering telat nih. Udah kuat aja nungguin dia selalu lama nih. Padahal kan makin lama antara azan dan iqamah makin baik. Kenapa? Karena makin banyak kesempatan untuk berdoa. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, doa yang dipanjatkan di antara azan dan iqamah la yuraddu, tidak ditolak. Tidak ditolak. Artinya kalau Bapak ada orang yang bersedekah, emang Bapak tolak? Tiba-tiba ada yang ngasih hadiah kan contohnya. Mungkin kalau sedekah ini pahamnya ya, kepada orang miskin ya. Hadiah. Ya. Pak, ini ada hadiah. Pak, ini ada hadiah. Bapak tolak enggak? Tidak tolak. Dan ini adalah hadiah dari Allah Taala, keistimewaan waktu yang luar biasa. Hadiah dalam bentuk waktu yang luar biasa, yang istimewa, di mana setiap yang kita minta akan dikabulkan, tidak ditolak oleh Allah. Sekarang Bapak nih datang orang kaya, ya. Kemudian dia punya uang banyak, kemudian dia mau memberikan apa yang Bapak minta. Bapak minta cuma 1,
Ya banyak dong, karena kita nggak mau rugi. Pengen sifatnya manusia nih, karakternya, ya pemikirannya kebanyakan adalah pengen untung. Kerja dikit, untung banyak. Sambil tidur-tiduran, rezeki datang. Ini orang yang lagi mimpi. Ya tidur-tiduran rezeki datang. Orang dibilang fa'idha faragta fansab wa ila rabbika farghab. Ayat ini menerangkan tentang apa? Adanya usaha. Rezeki itu didapatkan dengan doa dan usaha. Ya, tidak dengan bermalas-malasan apalagi sambil tidur. Ya, maka ketika sholat telah ditegakkan, kumandang iqamah telah diucapkan oleh muadzin, maka kalau kita baru sholat sunnah, maka berhentikan. Ya, selesaikan, putuskan. Ya, mudah-mudahan kita sudah mendapatkan pahala amal, ya, pahala niat ya. Yang kedua adalah pahala amal. Tentunya pahala amal ini adalah berlaku bagi mereka yang sudah terbiasa sebelumnya melaksanakannya. Cuman karena ketika itu qadarullah ada udzur sehingga datang terlambat, kemudian telah iqamah dan dia tidak sempat untuk menyelesaikan, maka mudah-mudahan dengan demikian dia pun juga mendapatkan pahala amal. Dan tentu ini hanya didapatkan bagi mereka yang terbiasa melaksanakan amal tersebut. Jadi kalau contoh lagi takbiratul ihram, Allahu akbar, tahu-tahu Allahu akbar, langsung sudah putuskan seperti ini. Nah, perlu juga ketika putuskan pakai salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak? Ya kalau itu baru mulai satu rakaat, ya baru mulai satu rakaat. Tapi kalau ternyata sudah di rakaat yang kedua, kemudian baru mendengarkan iqamah, biasanya kan iqamah kita ini cukup panjang juga kan? Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu bisa nambah lagi 4 rakaat jadinya. Karena umumnya kita, ya, biasanya sholat sunnah umumnya kita setelah Al-Fatihah baca surat atau tidak? Padahal disyariatkan atau tidak? Tetap disyariatkan. Kita bahas rukyah datang. Yang keluar. Takutnya ada yang keluar ternyata dia. Baik. Artinya mau sholat sunnah atau juga di rakaat ketiga dan keempat, di sholat maghrib di rakaat yang ketiga, sholat isya rakaat ketiga dan rakaat keempat, setelah membaca surat Al-Fatihah tetap disyariatkannya membaca surat. Siapa yang bilang dihapus? Tidak ada yang bilang dihapus, tetap disyariatkannya dibaca. Ya, ini adalah momen di mana kita memperbanyak bacaan. Sholat ini semua ibadah berkumpul di dalamnya. Semua ibadah berkumpul di dalamnya. Zikir ada, baca Quran ada, doa ada, sholawat ada, i'tikaf ada atau tidak? Ada. Kita berdiam diri di masjid untuk beribadah kepada Allah. Ini sholatnya berdiam diri. Iya. Walaupun dengan bergerak-gerak naik turun, tetap aja kita berdiam diri di dalam masjid naik keluar. Nah, ini masuk di dalam ibadah i'tikaf. Kemudian di dalamnya juga ada ibadah puasa atau tidak? Ada ibadah puasa atau tidak? Ada. Emang ada yang sholat makan? Maryam alaihissalam mengatakan apa? Aku bernazar untuk berpuasa. Dan maksudnya di sini berpuasa di sini tidak berbicara artinya tidak berbicara dengan manusia, atau ketika kita diam kemudian tidak melakukan apa-apa dengan hanya tujuan beribadah di dalam perbuatan tersebut, maka ini termasuk daripada bagian puasa. Jadi puasa itu menahan diri dari melakukan hal-hal yang sia-sia juga, di antara definisi daripada puasa. Jadi bukan hanya menahan daripada makan dan minum dari terbit fajar hingga terbenam matahari, bukan itu saja makna daripada definisi puasa. Tapi ketika kita tidak berbicara pembicaraan yang tidak baik, kita menahan diri kita daripada ucapan-ucapan yang tidak baik, berarti mulut kita sedang berpuasa. Itu daripada makna puasa. Nah, maka di sini kita sudah mendapatkan pelajaran fikih salat ketika dikumandangkannya iqamah. Kemudian kita bisa
segera menyelesaikan sholat qobliyah atau tahiyatul masjid atau sholat sunnah yang lainnya, segera. Tapi kalau dirasa sulit untuk segera menyelesaikan sholat, maka hendaknya dibatalkan. Karena tentu yang lebih utama adalah bersegera melaksanakan yang wajib, yaitu sholat bersama imam dengan mendapatkan takbiratul ihram. Poin yang ke-79. Duduk di akhir shaf barisan atau di tengah-tengahnya dan meninggalkan shaf yang pertama. Yang benar, memburu dan memperhatikan shaf yang pertama. Dan tentunya ini lebih diutamakan bagi laki-laki. Karena sebaik-baik shaf laki-laki di dalam salat berjamaah adalah yang paling depan. Adapun perempuan, sebaik-baik shaf salat berjamaah untuk perempuan adalah paling belakang. Nah, gimana coba ibu ngaturnya kalau dari belakang? Belakang dulu, terus maju lagi, terus maju lagi. Iya, jadi mundurnya ke depan. Mundurnya ke depan. Ya bukan mundurnya ke belakang, karena yang diatur dari belakang. Cuma nggak mungkin itu bisa dilaksanakan karena kebiasaan kita masih diisi bagian depan. Karena pintu biasanya untuk masuk perempuan berada di belakang. Nah kalau di belakang udah ketutup, jadinya yang mau masuk dia sholatnya di belakangnya, dia berada di depan pintu. Berarti yang di depan pintu jadinya bukan shaf belakang lagi, shaf depan jadinya. Ya karena shaf yang keduanya belakang dia, shaf yang ketiganya tambah lagi di belakang dia. Ya maka tentu ini sulit, makanya inilah hikmah kenapa Nabi SAW mengatakan sebaik-baik tempat sholat untuk wanita itu adalah di rumah tadi, karena memang sulitnya untuk bisa membuat shaf yang paling depan untuk perempuan, yaitu bagian paling belakang. Tapi kalaupun ingin sholat juga berjamaah di masjid, maka jangan pernah kita larang. Kata Nabi SAW, selama pertama bolehnya wanita sholat berjamaah dengan izin daripada suami atau dengan walinya. Tentunya suami sendiri, bukan suami orang lain. Kemudian yang selanjutnya walinya. Kalau belum punya suami atau mungkin sudah pernah punya suami tapi qaddar Allah menikah atau mungkin berpisah, maka dengan walinya, izin dengan walinya. Kemudian atau mungkin kalau walinya sudah meninggal, maka yang menjadi pengganti wali seperti anak atau saudaranya. Kemudian yang ketiga yaitu adalah dijamin kehadiran daripada wanita tersebut untuk sholat berjamaah tidak membuka pintu fitnah, khususnya fitnah syahwat di antara lawan jenis. Paham tuh? Do you understand? Yes. Selanjutnya, memburu dan memperhatikan shaf yang pertama, karena di dalamnya terdapat pahala yang banyak. Apabila jika shaf yang pertama sudah penuh dengan jamaah salat dan tidak ada tempat yang luang kosong lagi, maka baru dia mengisi selanjutnya shaf yang kedua, dan begitulah seterusnya. Dan jangan pernah kita biarkan shaf itu kosong. Poin yang ke-80, langsung melaksanakan salat sunnah rawatib sehabis salat zuhur, maghrib dan isya setelah imam mengucapkan salam. Dan ini merupakan kekeliruan. Apa itu kekeliruannya? Menghapus zikir yang masyru', zikir yang telah disyariatkan yang memiliki keutamaan dan kemuliaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ingin, contohnya khususnya ini terjadi bagi musafir. Ya, bagi musafir, khususnya ini bagi musafir. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, dia langsung berdiri. Jangan. Ya, zikir dulu istighfar 3 kali, kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram sebanyak berapa kali? 1 kali, baru setelah itu dia berdiri. Karena tidak boleh kita langsung sholat, ya menyambung sholat, kecuali sholat sunnah, karena memang sholat sunnah tidak ada zikir pemisah.
tidak ada zikir yang kita ucapkan setelah salat sunnah secara khusus zikirnya seperti zikir yang ada setelah salat wajib. Ada pun istighfar 3 kali, kemudian tasbih 33, tahmid 33, takbir 33, kemudian ditutup dengan la ilaha illallah sebanyak 1 kali. Maka itu hanya zikir-zikir yang masyru' yang kita baca setelah salat wajib fardu, bukan setelah salat sunnah. Adapun setelah sholat sunnah tidak ada zikir-zikir khusus. Kalau pengen membaca zikir-zikir mutlak, zikir bebas, apa saja urutannya terserah, jumlahnya pun juga terserah, ya sudah terserah ibu mau baca. Terserah. Yaitu zikir setelah sholat sunnah terserah. Tapi kalau untuk setelah sholat wajib tidak boleh, terserah kita. Tapi sesuai dengan apa yang diserahkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, artinya kalau untuk zikir setelah salat sunnah tidak ada zikir khusus. Ada memang beberapa salat sunnah yang di situ ada zikir khusus. Di antaranya apa? Zikir salat witir. Ya, setelah salat witir, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus. Yang ketiga agak diangkat suaranya, sebagaimana ini disampaikan di dalam sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada riwayat yang lain ditambahkan Rabbil Malaikati war Ruh. Dan itu hanya di salat witir. Adapun kalau salat duha, inat duha, duhauka, wal baha, bahauka, dulu pun saya hafal. Ternyata itu secara riwayat tidak ada secara sanad yang dinyatakan oleh ahlul hadis sebagai hadis yang sahih. Jadi tidak bisa dirutinkan sebagai doa terkhusus, doa khusus setelah salat duha. Nah, jadi jangan pernah mengira Ustaz pun juga nggak pernah terjerumus dalam bid'ah ya Pak ya. Artinya kan tadi sebagaimana yang sudah saya sampaikan, tidak semua orang itu ketika melakukan kekeliruan dia melakukannya dengan sengaja atas pengetahuan dia, tidak. Karena bisa jadi belum sampai kepadanya hujjah, belum sampai yang namanya kepadanya penjelasan dari riwayat-riwayat hadis yang sahih. Nah, maka sekurang-kurangnya setelah salat kita membaca zikir tadi, istighfar 3 kali, Allahumma antas salam 1 kali. Jangan tinggalkan, karena ini adalah merupakan di antara yang menjadi kebiasaan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga disebutkan oleh ahlul ilmi sunnah muakkadah hukumnya. Nah, yang benar jika imam mengucapkan salam dari salat fardu maka dianjurkan baginya imam begitu juga dan makmum untuk membaca zikir-zikir yang masyru' setelah salat. Jika mereka telah selesai membaca zikir-zikir tersebut, maka mereka disyariatkan melaksanakan salat sunnah rawatib, yaitu salat sunnah ba'diyah, agar mendapatkan kebaikan yang banyak. Dan tidak diragukan lagi keutamaan daripada salat sunnah qabliyah dan ba'diyah yang muakkadah adalah akan dibangun untuknya rumah di dalam Gua Hira. Surga dong. Ya, Gua Hira aja yang gak ada rumah banyak orang yang ngetem di sana, Mbak. Ya, ngetem, sholat, ada pernah teman saya. Ya, jangan kira Ustadz nih temannya gak ada yang bahlul juga. Saya lihat teman saya, tiba-tiba di fotonya apa? Dia sholat malam di Gua Hira, Mas. Dia mau tawif dia. Ya, hati-hati memilih pembimbing dan mutawif. Ini bukan pesan ya, hati-hati kita, selektif kita memilih pembimbing dalam ibadah ataupun juga yang dapat mengantarkan kita ketika menjalankan pelaksanaan ibadah umrah ataupun haji. Salat dia. Terus saya tanya, itu kan di sana ada Masjidil Haram yang utamanya 100.000 dilipat gandakan pahalanya setiap salat yang kita laksanakan, mau salat sunnah ataupun salat wajib. Dia bilang apa? Pengen merasakan yang namanya view yang berbeda. Ini para pemburu senja ya. Iya, pengopi senja. Iya, artinya ya nggak seperti itu juga. Dikhawatirkan nanti ini akan dianggap sebagai bagian daripada tempat terbaik untuk melaksanakan sholat. Apalagi kita mau tawif.
Mutawaf ini adalah panutan jamaah yang dia bimbing. Dikhawatirkan nanti jamaah yang awam yang tak berilmu akan menganggap ini adalah diantara tempat terbaik untuk melaksanakan sholat. Maka nggak ada sholat tahiyat wahiro itu nggak ada. Ini malah ada di tempat wukuf Arafah. Ada orang yang sholat sunnah di sana? Ada. Banyak, bukan lagi ada, tapi banyak. La raiba fi, tidak diragukan lagi itu banyaknya, banyak. Subhanallah. Bahkan bukan hanya sholat, nulis pun juga banyak. Mama love papa, nah, biar apa? Biar cintanya awet bertemu lagi seperti Nabi Adam dengan Hawa. Bukan hanya mama love papa yang saya dapatkan tulisan di sana, kartu caleg pun saya dapatkan di sana. Saya pribadi yang dapatkan, lagi naik ke atas banyak pilih. Ini siapa yang mau pilih? Orang Bangladesh yang mau pilih. Banyak di sana orang Bangladesh, orang India, IPB, India, Pakistan, Bangladesh. Subhanallah. Maka ini lagi-lagi tadi kebobrokan akidah diakibatkan apa? Minimnya ilmu dan kuatnya serangan-serangan keburukan yang disampaikan atau yang diberikan oleh musuh-musuh Islam. Wal'iyadzubillah. Nasallallahu salamah wal afiyah. Selanjutnya 81. Sebagian orang yang salat ada yang menunjuk ke tembok atau tiang, menuju ke tembok atau tiang untuk salat di sebelahnya, untuk kemudian duduk sambil bersandar. Wah, ternyata penulis tidak kemana-mana nih. Sering dapatin orang nyari tiang untuk cari sandaran kehidupannya. Dia menuju ke tembok atau tiang untuk salat di sebelahnya, kemudian duduk sambil bersandar hingga ditegakkannya salat, meskipun tembok atau tiang tersebut berada jauh dari shaf yang pertama, padahal orang yang bersandar itu sudah datang sejak awal waktu salat. Artinya ketika memang kita sudah berada di awal waktu sholat baru datang di masjid, maka segera yang kita isi itu adalah bagian depan. Layaknya ketika kita belajar pun demikian, bagian depan yang kita isi. Sebagaimana ini adab yang diajarkan oleh malaikat Jibril alaihissalam ketika beliau datang berwujud dengan manusia, menggunakan pakaian yang putih, kemudian rambut yang betul-betul hitam, tidak tampak dari wajahnya asarus safar, ya, asar atau bekas-bekas perjalanan panjang. Kemudian dia meletakkan kedua tangannya di atas pahanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasnada rukbatihi ila rukbati Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia menyandarkan kedua lututnya kepada lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu ini kalau gurunya sejenis dan muridnya juga sejenis, betul-betul dekat. Dan ini adalah adab kita di dalam mencari ilmu. Ini diajarkan oleh malaikat Jibril. Sebagaimana hadis ini dikutip oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala di dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyyah. Kemudian beliau bertanya tentang masalah hal-hal yang penting, tentang masalah Islam, iman, Islam, kemudian masalah ihsan, masalah tanda-tanda kiamat. Ini bertanya, seolah-olah dia datang sebagai penuntut ilmu malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia datang kepada gurunya dan dia berada di saf yang paling depan, yang paling dekat. Maka di dalam kebaikan hendaknya selalu kita berada di dalam, yaitu di bagian dan terdepan. Di dalam kebaikan hendaknya kita berada di bagian yang paling depan. Apapun kebaikan itu, lebih-lebih ketika kita hendak melaksanakan sholat, khususnya bagi laki-laki. Kalau memang ternyata tujuannya sholat di belakang tembok itu adalah sebagai sutra, pembatas sujudnya, biar yang lain tidak terhalang untuk bisa mondar-mandir di depannya, maka boleh. Ya, artinya sekarang ini mungkin bagian-bagian saf pertama, kedua sudah penuh. Kemudian tersisa saf yang ketiga, dia tidak langsung mengisi bagian tengahnya, tapi dia pengen mencari tiang tersebut. Surat cinta udah mulai merapat. Kemudian dia mengisi tiang belakang itu, tujuannya hanya untuk jadikan tiang belakang ini sebagai sutra saja. Ya, maka boleh. Tapi setelah sholat sunnah, segera langsung pergi ke bagian tengah, karena bagian soft yang hendaknya kita isi itu adalah bagian tengah terlebih dahulu. Kecuali ini Bapak, kita lihat makanya ini kita harus memiliki fikih waqi', pemahaman fikih masalah realita. Contoh,
Kalau kita isi bagian tengah, ternyata nanti bagian kiri atau bagian kanan itu tertutup jalannya. Nah, contohnya seperti ini. Kita mau masuk ke shop yang ketiga atau keempat. Kemudian kalau tiba-tiba kita isi di bagian sini, nanti orang yang pengen sholat di bagian kanan saya ini atau bagian kiri ini terhalang. Maka tentunya yang lebih tepat, bagaimana yang kita isi terlebih dahulu? Ya bagian tepi dulu. Karena kan ada sebagian masjid itu ketika hijabnya itu sudah berada di belakang, dia naruhnya di bagian tepi kanan kiri. Dan nanti kalau kita isi bagian tengah, bagian kanan dan kiri ini akan menjadi kosong. Maka tidak mengapa kita mengisi demi tadi adanya maslahat. Tetapi pada asalnya ketika kita melaksanakan sholat, sebagian shop yang hendaknya kita isi adalah bagian tengah, bukan kanan, bukan kiri. Baik. Maka boleh kalau memilih tiang sebagai sutra. Tapi kalau saran saya, ada satu yang tidak boleh dijadikan sebagai sutra. Kalau bisa, apa itu? Kotak infak. Orang mau infak tuh, narik banget. Ya ditarik. Nanti kalau kita ditarik kotak infaknya, nggak ada sutra. Kemudian yang kedua, takutnya setelah sholat ada kabar bahwasanya kotak infak yang tadi kita jadikan sutra kebobol sama maling. Dicek CCTV lah kita ya Pak. Video bisa jadi barang bukti dan tidak salah nanti tuduhan itu dinisbatkan kepada kita. Maka untuk menjaga kita daripada hal-hal yang dapat memburukkan keadaan kita ke depannya, maka tentu hanya kita hindari. Nah, ini berkaitan tentang sutra. Tahu Bapak Ibu kan ya? Sutra itu adalah pembatas ya, sujud di dalam sholat. Pembatas sujud di dalam sholat. Dan sutra itu adalah jaraknya hanya sebatas ketika kita sujud. Jangan maaf. Ini contoh sutra. Kita pengen sholat, tapi jaraknya segini. Sutranya di situ. Boleh atau tidak? Tepat atau tidak? Ya maka jawabannya tidak tepat. Maka kalau sutra itu dekat dengan kening kita untuk sujud. Bahkan disebutkan dalam satu riwayat, kalau ada anak kambing yang lewat itu bisa lewat. Ya, artinya jaraknya ada, space-nya mungkin seperti ini. Jadi kita sujud di sini, jaraknya seperti ini. Cuman ini juga kalau menurut kita, tubuh orang Indonesia sekarang ini sudah terlalu luas ini. Malah kadang-kadang kan kita kalau sujud kayak orang yang lagi kedinginan kan. Mungkin setengah sopnya ini bisa nih, setengah sejadahnya ini. Karena mata di posisi badannya sangat kecil. Alhamdulillah hal, kalau pengen menjadikan pembatas sujud untuk di dalam salat, maka tentunya jaraknya antara tempat sujud kita dengan sutra itu tidak diletakkan jauh. Untuk apa? Untuk menjadi penghalang nanti. Kalau nanti ada saudara kita yang akan lewat, kita bisa menghalangnya. Nah, kalau kita jaraknya antara sutra dengan kita berdiri itu jauh, tentu kita menghalangnya susah. Contoh, kalau di sini tadi sutranya, kemudian kita di sini, enak kita menghalangnya. Nah, kalau seperti ini jauh, gimana kita menghalangnya? Pakai kaki gini. Ya nggak mungkin lah, susah. Kalau kita pengen menghalang, terus teman kita lagi-lagi iseng lagi, nggak kena gitu. Ada teman-teman yang seperti itu kan, yang iseng ya, yang bercandain kita, yang itu dia tidak tahu hukum-hukum Islam. Maka tentu ini menjadi pelajaran dan perhatian yang baik untuk kita. Tatkala kita sholat, apalagi di tempat yang terbuka, hendaknya menggunakan sutra. Apalagi itu sholat sunnah. Sholat sunnah. Tapi kalau sholat wajib, sutranya siapa? Imam. Jadi kalau nanti ternyata ada teman kita yang batal di sholat pertama, maka jangan dihalang. Karena pernah saya batal, Pak. Saya mau keluar, lewat dihalang. Hampir saya pengen balik lagi. Udah balik lagi aja. Kalau tidak jadi menghajat, jangan. Ini dia. Karena apa? Tidak dibahas tentang masalah fikih sholat, yang dibahas tawasulan, yang dibahas balilah zikir ini, sholawat itu, yang tidak dibahas apa? Fikih-fikih yang itu menjadi ibadah wajib yang akan pertama kali ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tentu sebaik-baik ilmu itu adalah ilmu yang kita ajarkan menjadi kebutuhan ibadahnya kaum muslimin, apalagi di bidang
bidang ilmu yang wajib, yaitu akidah dan fikih ibadah. Nah, selanjutnya nomor berapa Bapak Ibu? 82. Sebagian orang yang sholat dan khususnya para pekerja, ada yang memakai pakaian yang tidak bersih. Tidak bersih, artinya kumuh. Tapi jangan juga bilang namanya kebersihan itu sebagian daripada iman. Bukan kebersihan bagian daripada iman. Dalam hadis itu adalah at-tuhur syatrul iman, kesucian. Karena bersih tidak bersih itu sholat tetap sah selama kotoran yang ada di pakaian itu bukan dari bagian najis. Nah, najis ini berkaitan apa? Suci atau bersih? Suci. Kita mensucikan diri dari dari hadas yang besar, adapun hadas kecil. Bukan membersihkan, tapi mensucikan. Ya, wudu bukan hanya sekedar membersihkan, tapi mensucikan. Maka sebenarnya salah kalimat kebersihan itu bagian daripada iman. Yang lebih tepat adalah kesucian. Baik itu suci secara zahir maupun suci lebih-lebih secara batin, yaitu jiwa, kesucian jiwa. Itulah yang kita kenal dengan tazkiyatun nufus atau tazkiyatun nafas. Itu kesucian jiwa. Sebagian orang yang salat dan khususnya para pekerja, ada yang memakai pakaian yang tidak bersih dan bisa mengganggu jamaah salat yang lainnya, seperti menempel padanya bau minyak. Nah, bukan minyak parfum ya, bukan minyak wangi. Ini minyak, tentunya minyak-minyak yang selain daripada parfum, atau nempel di pakaiannya debu ataupun aroma-aroma yang lain yang tidak sedap yang dapat mengganggu kekhusyuan saudaranya yang melaksanakan sholat berjamaah yang ada di dekatnya. Yang benar, hendaknya seorang muslim ataupun muslimah ketika sholat memperhatikan pakaian yang bersih. Makanya kalau kita sudah tahu kita punya kewajiban sholat, bagi mereka yang mungkin sedang beraktivitas di tempat-tempat yang itu di tempat tersebut ada mungkin dia bisa tertempel kotoran atau mungkin tertempel di badannya atau di pakaiannya itu bau yang tidak sedap, maka sediakan pakaian pengganti khusus untuk digunakan sholat. Ya, karena kebanyakan kita alasannya tidak mau sholat tepat waktu, bukan tidak mau. Biasanya apa dia jadikan alasan tidak sholat tepat pada waktunya? Pakaiannya lagi kotor, pakaiannya lagi bau. Lah kalau sudah tahu itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah lepas dari kegiatan hariannya, berarti dia bawa bekal pakaian pengganti yang akan dia gunakan sebagai pakaian khusus sholat. Maka tidak ada alasan sebenarnya. Oke, orang barat itu mengatakan apa Pak? Hidup baraka, mati beriman. Ini kata orang barat ini. Do you understand? Understand ya? Ini this is from barat. Mati, hidup baraka. Baraka itu apa ya Bapak? Hidup berakal, hiduplah yang cerdas. Kita aja nggak boleh tipu, tapi kita menipu. Ini kan namanya menipu Allah Subhanahu Wa Taala. Makar. Dia bilang, ini alasan badannya bau, makanya dia sholat gak pergi ke masjid, bajunya kotor, makanya nggak masjid. Udah tahu itu menjadi sebuah rutinitas yang tidak bisa lepas dari hariannya, yang ada alasan. Cari, jadi gunakan akalnya. Kalau enggak, ya udah jual akalnya. Jadi otak-otaknya. Iya, subhanallah. Ini namanya apa? Mengatur tipu muslihat, makar. Wa makaru, mereka mengatur makar kepada Allah. Allahu khairul makirin, dan Allah yang lebih baik di dalam mengatur makar. Dan ini adalah di antara sifatnya orang-orang munafik. Na'udzubillah min dzalik. Yang benar, memperhatikan pakaian yang bersih, khususnya bagi orang yang sholat sewaktu mau pergi ke masjid. Maka hendaknya dia berdandan ketika mau berangkat ke masjid. Berdandan Pak, karena kita hendak bertemu dengan orang yang zat yang paling kita cintai. Zat yang paling kita cintai itu adalah Allah. Bapak kalau pengen ketemu sama istri, atau mungkin dulu pengen ketemu dengan orang yang Bapak cintai, kira-kira bagaimana pakaiannya? Bagaimana wangi pakaiannya? Maka tentu akan memperhatikan. Kenapa di hadapan manusia kita memperhatikan keadaan kita lebih baik dari segi wanginya, dari segi pakaiannya, tapi kok di hadapan Allah Taala
zat yang memberikan kita banyaknya kebaikan, kita tidak memperhatikan bagaimana keadaan kita menghadap dan bermunajat di dalam salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan pakaian yang bersih, khususnya bagi orang yang salat sewaktu mau pergi ke masjid, maka hendaknya dia berdandan ketika mau berangkat ke masjid, mengingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyukai yang namanya keindahan. Innallaha jamil, Allah Maha Indah, yuhibbul jamal, dan Allah menyukai keindahan. Jamal itu artinya keindahan, bukan nama orang. Jangan dibilang nanti terjemahannya yuhibbul jamal, Allah mencintai Mas Jamal. Karena memang ada teman saya pun juga ada namanya Jamal. Ya. Dan diantara keindahan itu adalah kebersihan pakaian. Yang salat, maka kalau mau kita buat tulisan yang ada di sekolah, ya hendaknya kita ganti, bukan kebersihan sebagian dari iman, tapi keindahan adalah yang dicintai oleh Allah. Ini akan mengajarkan dan menanamkan di dalam hati anak-anak kita sebuah kebiasaan. Karena biasanya apa yang sering dibaca itu akan menjadi karakter, ya, akan menjadi kebiasaan. Ya, walaupun memang kadang-kadang belum juga tentu tulisan itu menjadi kebiasaan. Karakter, contohnya, buanglah sampah pada tempatnya. Udah tahu ada tempatnya, buangnya masih sembarangan. Siapa itu? Ya, Masya Allah. Dan diantara keindahan seseorang pekerja ataupun bukan, sehingga jamaah salat yang lainnya tidak merasa terganggu oleh bau dan kotorannya. Dan orang yang salat itu jika seorang yang salat itu seorang pekerja, maka sebaiknya dia memakai pakaian yang khusus untuk bekerja dan pakaian yang khusus untuk salat. Poin yang selanjutnya, kesalahan 83. Sebagian orang yang salat, ada yang jika masuk masjid dia langsung duduk tanpa melaksanakan salat tahiyatul masjid terlebih dahulu. Nah, ini sekarang yang menjadi permasalahan, mana yang masjid? Apakah mushola ini masuk dalam bagian masjid atau tidak? Yang di dalamnya terdapat syariat tahiyatul masjid. Sebagian para ulama berpendapat masjid itu adalah tanah yang dia dibangun di atas tanah wakaf. Ya, bangunan yang dibangun di atas tanah wakaf. Ya, sekalipun namanya mushola, tapi dia dibangun di atas tanah wakaf, maka dia bisa dijadikan sebagai tempat untuk sholat tahiyatul masjid. Walaupun dia mushola, bukan tahiyatul mushola. Walaupun itu hanya sekedar penamaan, karena identiknya kita mushola itu adalah yang lebih kecil daripada masjid. Kemudian yang kedua, dia tidak ada sholat Jumat biasanya mushola itu. Itu identiknya dengan kita. Seperti langgar, itu sama sifatnya dengan mushola. Tapi sholat itu jangan dilanggar. Ya, sholat dilanggar, boleh atau tidak? Ya, dua jawabannya, boleh dan nggak boleh. Masya Allah. Kalau langgar berarti tempat, boleh. Tapi langgar berarti kata kerja, nggak boleh. Masya Allah. Pintar waktu itu, Masya Allah. Nggak salah saya ada di sini. Karena penjelasannya nggak sulit, mudah dipahami, insyaallah. Allahumma barik. Maka di sini terjadi perbedaan, memang pendapat di antara para ulama terkait tentang masalah masjid. Ketika itu dibangun di atas tanah wakaf, maka di sana ada tahiyatul masjid. Tapi ada juga mengatakan kalau dia tidak dibangun di atas tanah wakaf, maka dia tidak melaksanakan sholat tahiyatul masjid, boleh. Tapi ada juga yang mengatakan sekalipun dia bukanlah dibangun di atas tanah wakaf, tapi bagian bangunan tersebut adalah merupakan bangunan yang dilaksanakan sholat 5 waktu, subuh ada, zuhur ada, asar ada, maghrib ada, isya ada, dilaksanakan rutin, ada imamnya, ada muadzinnya, ada jamaahnya, rutin. Ya, bukan hanya sesekali seperti mushola yang ada di mall atau mungkin mushola yang ada di kantor. Kalau itu kan mushola yang memang hidupnya musiman. Ketika hari kerja ada jamaahnya, kalau hari libur kosong jamaahnya. Maka yang seperti itu betul, tidak salah lagi, tidak ada perbedaan di antara para ulama, itu tidak ada tahiyatul masjid. Tapi kalau ini ada juga mengatakan kalau dilaksanakan di dalamnya 5 waktu, walaupun tidak ada salat Jumat, walaupun tidak dibangun di atas tanah wakaf, tetap disyariatkan salat tahiyatul masjid.
Allah Ta'ala a'la wa a'lam. Di sini terjadi perbedaan di antara para ulama, sehingga tentu adanya kita berlapang dada. Kalau ternyata ada yang tiba-tiba dia duduk, contoh seperti tanah yang ada di bangunan fasum atau di tanah fasum, ini kan bukan tanah wakaf. Karena suatu saat kalau pemerintah ingin mengambil tanah tersebut kemudian dibongkar, tempat tersebut ingin dibangun dengan kebutuhan yang lain sesuai dengan kebutuhan pemerintah, boleh atau tidak? Boleh, karena memang itu sudah dari awal tanah dinyatakan tanah milik pemerintah, tanah fasum. Kapan? Ya karena kita yang mengelola ini hanya sekedar peminjam, makanya biasanya tiap tahun atau per 5 tahun ada yang namanya sewa pemakaian. Ya makanya jangan disarankan tiba-tiba nanti teman-teman kita masuk walaupun namanya masjid, tapi dia tahu ini tanah fasum, kemudian dia mengambil pendapat bahwasanya ini bukanlah tanah yang dibangun di atas tanah wakaf. Kemudian tiba-tiba dia duduk tanpa ada sholat tahiyatul masjid, maka pendapatnya pun juga benar adanya. Tapi ada juga yang pengen melaksanakan sholat tahiyatul masjid karena menganggap ini adalah merupakan tempat yang sudah di dalamnya dihidupkan sholat yang 5 waktu, maka silahkan. Artinya di sini terjadi silang pendapat, ikhtilaf, perbedaan, perselisihan di antara para ulama. Allah Ta'ala a'la wa a'lam. Baik. Yang benar di poin yang ke-83, seorang muslim jika masuk masjid hendaknya dia tidak langsung duduk hingga melaksanakan salat 2 rakaat. Ini betul-betul yang sudah diyakini adalah masjid. Mengingat hukumnya adalah sunnah muakkadah. Lagi-lagi secara pendapat yang kuat adalah salat tahiyatul masjid sunnah muakkadah. Namun ada juga yang menyatakan bahwasanya salat sunnah tahiyatul masjid ini hukumnya adalah wajib. Sebagaimana suatu kejadian di mana Nabi SAW sedang berkhutbah, kemudian ada salah seorang laki-laki yang langsung duduk. Kemudian Nabi bertanya, sudahkah engkau melaksanakan salat sunnah, yaitu salat sunnah tahiyatul masjid 2 rakaat? Kemudian dia mengatakan belum, maka Nabi SAW mengatakan dia apa? Berdiri dan salatlah. Maka di sini ini adalah diantara pendapat yang digunakan atau dalil yang digunakan oleh para ulama untuk memberikan pendapat bahwasanya salat tahiyatul masjid hukumnya adalah wajib. Namun umumnya mayoritas para ulama mengatakan salat tahiyatul masjid hukumnya adalah sunnah muakkadah, yaitu salat sunnah yang betul-betul ditekankan, jangan sampai ditinggalkan dalam bentuk memuliakan dan mengagungkan rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala a'la wa a'lam. Inilah mungkin sampai di poin yang 83 yang bisa kita bahas pada kesempatan hari ini. Tentunya waktu kita terbatas sehingga kita berikan waktu untuk sesi tanya jawab. Allah Ta'ala wa a'lam. Izin bertanya, bagaimana hukumnya ketika suami menjadi imam salat dengan bacaan yang dikeraskan dan terjadi kesalahan kemudian saya koreksi bacaan tersebut? Iya. Allah Ta'ala a'lam. Saya tidak tahu untuk masalah koreksi perempuan dari segi bacaan. Yang saya tahu adalah koreksi perempuan dari segi gerakan. Kalau gerakan imam itu salah, maka bagaimana cara mengoreksinya? Dengan menepuk bagian luar tangan seperti ini. Kalau kita laki-laki ada gerakan imam yang salah, maka kita koreksi dengan mengucapkan Subhanallah. Subhanallah. Jadi kalau kita ingin dari sini pendapat para ulama mengatakan kalau kita melihat sesuatu yang keliru, kemudian kita pengen berzikir dengan melihat kekeliruan tersebut, maka kita ucapkan Subhanallah. Jazakallah. Ya, Allah Ta'ala alam apakah perempuan boleh mengoreksi, saya belum tahu pendapatnya ataupun juga fatwa dari para ulama. Ala kulli hal, kenapa kok suaminya selalu berjamaah di rumah, ini mungkin kita tanyakan. Ya. Apakah batal salatnya dan apakah wajib mengulang? Ini saya tidak tahu apakah batal atau wajib mengulang. Tapi kalau saya rasa kalau batal tidak, karena yang diucapkan masih daripada bacaan salat. Karena yang dapat membatalkan salat itu adalah kalau mengucapkan kalimat yang di luar dari bacaan salat. Ya, tetapi yang dibahas mungkin bukan batalnya, tetapi apakah mengurangi keutamaan daripada pahala salatnya. Ya, karena ini yang saya belum bisa menjawab. Ya.
Allah taala. Ini saya bawa oleh-oleh. Ya, saya coba pelajari. Bagaimana kalau menggunakan tasbih digital, Ustaz? Dan tidak menggunakan biji-bijian, apakah sama? Sama. Ya, hukumnya boleh kalau memang sifatnya sebagai alat bantu bagi kita yang sudah tidak mampu fokus lagi dengan jumlah hitungan. Ya. Kadang yang kecil aja hitungan masih jari sudah keliru. Baru hitungan 2 udah menghitungnya 5. Yang mana tadi ini? Gini. Ini 2 apa 3? Udah bingung, yang zikirnya yang mana nih? Yang udah dilakukan? Yang 3 kah? Apa yang 2 kah? Biasanya kan kita gini, astagfirullah, astagfirullah. Atau biasanya ya seperti ini, astagfirullah, astagfirullah. Nah, ini yang mana? Ya, kalau memang ternyata terus akan menghadirkan keraguan dan ketidaknyamanan di dalam berzikir, dan dia menjadikan tasbih atau tasbih digital sebagai alat bantu, hanya sebatas alat bantu, maka boleh. Apalagi yang zikir yang akan diucapkan adalah zikir yang jumlahnya banyak sampai 100-an, contohnya subhanallah wa bihamdi la ilaha illallah wa la syarikalah. Ini jumlahnya dianjurkan adalah sebanyak 100 kali dalam satu hari. Apa benar salat sunnah rawatib itu pahalanya lebih baik dibandingkan salat sunnah lainnya? Betul. Ya, karena dia sebagai salat pendamping daripada salat wajib. Salat sunnah rawatib, yaitu salat sunnah qobliyah dan ba'diyah yang ditekankan. Maka itu lebih utama tentunya. Karena dia salat sunnah spesial mendampingi salat wajib. Walaupun ada suatu riwayat yang lain juga Nabi SAW mengatakan afdhalus salat ba'dal fardhiyah, salat yang paling baik, yang paling afdol, lebih utama setelah salat wajib, apa kata Nabi SAW? Salat tahajud, yaitu salat malam. Ada juga dalam suatu riwayat yang menyebutkan demikian. Tentunya masing-masing dari salat-salat sunnah ini memiliki keutamaan-keutamaan yang spesial, keutamaan-keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting kalau memang kita mampu melaksanakan semuanya, laksanakan. Tapi kalau tidak mampu melaksanakan semuanya, setidaknya konsisten dengan amalan yang kita bisa. Konsisten dengan amalan yang kita bisa, inilah merupakan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun jumlahnya tidak banyak. Apakah kalau zikir kita harus dengan tidur terlentang? Boleh, disebutkan di dalam Al-Quran. Ya, yadhkurun Allah qiyaman wa qu'udan. Mereka berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk, kemudian dalam keadaan berbaring. Boleh. Yang nggak boleh itu zikir sambil apa Pak? Ketika tidur. Zikir ketika tidur nggak boleh. Kenapa? Karena itu orang lagi ngantur, lagi ngiko. Bukan nggak boleh. Itu kadang-kadang kita tidak sadar. Ya boleh sesuai dengan kemampuan dan keadaan yang nyaman. Mau berzikir duduk, mau berzikir berjalan, mau berzikir berbaring, mau berzikir sambil membawa kendaraan, selama keadaan itu nyaman, maka silakan untuk memperbanyak berzikir. Dan tentu ini adalah keadaan yang lebih baik untuk seorang hamba, karena Nabi SAW mengatakan ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha. Dunia itu tempat yang banyak dilaknat oleh Allah, dan semua yang berada di dalamnya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang senantiasa berzikir, waktunya banyak diisi dan dia gunakan untuk berzikir, maka itu adalah golongan di mana dia akan diselamatkan atau dijauhkan daripada laknatnya Allah Tabaraka wa taala. Maka jaga diri kita daripada laknat dengan terus memperbanyak zikir. Jika terlupa, apakah sudah sujud 2 kali atau baru 1 kali? Apa yang harus dilakukan? Kembali kepada keyakinan kita. Kalau ternyata yang kita rasa di dalam keyakinan kita yakin sudah 2 kali, sudah, tidak perlu kita tambahkan. Tapi kalau kita meyakini bahwasanya sujud yang kita laksanakan itu baru 1 kali, berarti ini kan rukunnya kurang. Contoh di rakaat yang ketiga, kita merasa yakin kurang sujudnya, maka rakaat yang ketiga itu jangan dihitung menjadi rakaat yang keempat, tapi tetap dihitung menjadi rakaat yang ketiga. Ya, nanti berdiri lagi, kemudian apa? Setelah itu berdiri lagi, artinya tambah rakaatnya, karena penambahan rakaatnya itu sebagai penambah
kekurangan rakaatnya tadi. Kemudian setelah itu nanti di tahiyat akhir dia tutup dengan sujud sahwi. Dan sujud sahwi bacaannya adalah sama seperti bacaan sujud yang kita baca di dalam salat. Kalau biasa baca subhana rabbiyal a'la, lanjutkan. Kalau biasa subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, lanjutkan. Atau biasanya membaca subuhun qudus rabbul malaikati war ruh, lanjutkan bacaan tersebut. Atau biasanya dia membaca sujudnya adalah subhanallahumma bihamdika allahumma ighfirli, maka dia baca bacaan tersebut di dalam bacaan sujud sahwi. Adapun bacaan subhana man la yanamu wa la yasu, saya dulu juga hafal Pak. Ini adalah tidak terdapat riwayat-riwayat yang sahih yang menerangkan bahwasanya ini adalah bacaan yang disunahkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagi orang yang terlupa di dalam salatnya. Artinya tadi kalau kita lagi lupa, kembali kepada keyakinan kita. Kalau kita yakin kita sudah sujudnya lengkap, dua kali sujud, tidak perlu tambahkan lagi jumlah rakaatnya. Tapi nanti sebelum salam tetap sujud sahwi, karena sujud sahwi itu disebabkan apa Pak? Keraguan, lupa, dan bertambahnya rakaat. Ya, bertambah atau kurangnya rakaat. Maka ini diantara sebab kita melaksanakan sujud sahwi. Apa boleh antara salat fardu terjeda sejenak dan salat qabliyah misalnya terjadi karena mengangkat telepon? Boleh. Boleh. Atau makan dan minum? Boleh. Ya. Maka boleh ada jedahnya kalau memang itu adalah kondisi yang betul-betul darurat yang betul-betul harus kita laksanakan. Tapi kalau orang yang sudah berada di dalam masjid, ya makruh hukumnya ketika azan sudah dikumandangkan, kemudian dia masih keluar dari masjid melaksanakan kegiatan yang itu tidak ada hubungan dengan salat. Contoh dia keluar rumah, dia keluar masjid. Ketika dia masuk ke masjid, wah, jeda iqomahnya 15 menit nih. Bisa nih jualan dulu di depan. Contohnya gitu ya kan. Kalau dia sudah berada di dalam masjid ketika azan telah dikumandangkan, maka makruh, bukan haram. Makruh, dibenci kalau dia tetap keluar untuk urusan dunia, bukan berarti haram. Nah, artinya boleh kita ada jeda, tetapi tentunya jedanya jangan sampai keluar daripada waktunya atau sampai mengambil waktu yang lama. Karena itu akan menjadikan kita sholat tidak pada awal waktunya. Dan sholat pada awal waktu merupakan di antara amalan yang paling utama. Seorang yang datang di awal waktu sholat namun tidak meraih saf pertama dengan alasan tidak memiliki hafalan Quran yang banyak, ya, memberi kesempatan orang-orang yang lain yang isi di depannya. Bagaimana hal tersebut? Ya kan sholat pertama nggak semuanya hafalan Quran ya. Ya mungkin di belakang imam aja, cukup 2 orang, 3 orang gitu ya kan. Baru setelah itu ya bisa diisi. Ya kalau kita sudah tahu, nah ini menjadi pelajaran juga untuk kita. Kalau kita sudah sadar, hafalan kita sedikit, kemudian apa yang harus kita lakukan? Sudah meratapi nasib gitu. Nasib. Begini kalau nggak punya hafalan ya kalau sudah tahu nggak punya hafalan atau hafalannya dikit, dia hadirkan motivasi, sugesti diri untuk bisa memperbanyak menggunakan waktunya menambahkan hafalan. Cari halaman nasib, perbaiki bacaannya. Kalau bacaan Al-Qurannya sudah bagus, tambahkan hafalannya untuk bisa tadi mengoreksi bacaan imam. Tapi bukan untuk itu kita sebenarnya niatnya. Ya niatnya untuk mendoakan imam keliru, ya bukan. Mudah-mudahan keliru biar bisa saya koreksi, bukan. Ya tentunya menambahkan hafalan ini pertama biar bisa kita amalkan sendiri di dalam sholat-sholat sunnah. Kemudian menambahkan hafalan biar orang tua kita ini mendapatkan pahala. Ketika kita mendapatkan hafalan banyak, apalagi selesai 30 juz, apa pahala yang akan kita berikan kepada orang tua kita dalam bentuk mahkota yang mulia dan juga jubah yang indah, ya, yang itu lebih baik daripada dunia beserta isinya kita berikan kepada orang tua kita. Maka kalau saat ini kita tidak bisa memberikan banyaknya harta kepada orang tua kita, berikan hadiah terbaik dengan hafalan kita nanti di akhirat kelak. Dan orang yang paling banyak hafalannya, tingkatan surganya pun juga makin meninggi. Sebagaimana dikatakan kepada ahlul Quran, iqra wartaqi fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'uha. Bacalah, naiklah, karena sungguh tingkatan surgamu nanti di akhirat kelak yaitu sesuai dengan akhir daripada bacaan atau hafalan surat yang kalian miliki. Dan orang yang banyak hafalan Al-Qur'annya
tentu dia berteman dengan siapa? Bersama malaikat yang penuh kemuliaan. Al-mahir bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang pandai dalam bacaan Al-Quran, pandai itu dari segi bacaan, dan juga ada ahli ilmi mengatakan pandai Al-Quran itu adalah orang yang betul-betul hafal Al-Quran, yang pandai bacaan, yang pandai hafalannya, maka dia bersama malaikat yang mulia. Bestinya malaikat, Pak. Masya Allah. Ya, friendnya itu malaikat, makhluk yang luar biasa. Ya, kalau dibilang ditemani malaikat kayaknya kurang meresep ya. Tapi kalau dibilang besti, masya Allah. Ya, bukan main temannya, itu malah malaikat. Bagaimana batasan waktu antara azan dan iqamah? Tidak ada batasannya. Ya, tidak ada batasannya. Artinya kalau memang dirasa ini masjid adalah masjid yang disinggah oleh orang-orang yang safar, yang memang membutuhkan perjalanan waktu yang cepat untuk bisa melanjutkan perjalanannya, atau mungkin orang-orang pasar yang masih akan disibukkan dengan kegiatan dunianya, maka tentu ya kita memberikan jedahnya tidak terlalu lama. Tapi kalau kita lihat dulu, tergantung orang-orang pasar ini kan terkadang sholat itu betul-betul dia jadikan sebagai tempat istirahat. Kita lihat orang-orang ini orang pasar dan menuju ke masjidnya membutuhkan waktu yang lama. Ya, karena dia masih sibuk dengan kegiatannya, atau mungkin dari jarak pasar ke masjid tersebut jaraknya cukup jauh. Maka kalau kita tujuannya untuk memberikan kesempatan agar kaum muslimin mereka bisa meraih sholat tepat pada waktunya, maka silakan. Tapi tidak dibatasi dengan timer sebenarnya. Timer ini Bapak Ibu bukan penentu iqamah sebenarnya, tetapi itu hanya sebagai apa Bapak Ibu? Wasilah saja untuk mengingat. Ya, mengingat aja, bukan sebagai penentu. Ini imamnya belum datang, timernya udah habis. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Akhirnya apa Ibu? Imamnya belum datang. Iya, terjadi huru hara akhir zaman. Terakhir yang datang bukan. Ya, akhirnya apa saling dorong ya. Ujung-ujungnya juga lama juga antara azan dan iqamah itu. Untuk apa? Untuk saling dorong, menunjuk isar namanya. Isar itu apa? Mendahulukan orang lain untuk bisa menjadikan imam. Maka tentu sebagian para ulama mengambil hadis, walaupun hadis ini banyak yang menyatakan hadis ini dhaif, dikutip di dalam kitab Bulughul Maram min Jam'i Adinatil Ahkam, ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala, bahwasanya hak untuk azan itu adalah muadzin, tapi hak untuk iqamah itu adalah imam. Maka untuk yang menyuruh imam muadzin itu iqamah adalah bukan kita. Keluar bukan. Tapi lihat dengan keberadaan imam. Kalau imam sudah datang, baru dikumandangkannya iqamah. Saya dipahami? Demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memperbaiki ibadah kita. Semoga kita dimudahkan terus istiqomah di atas ketaatan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.